Oleh sebab itu, kita boleh melihat kalau kita pergi ke rumah sakit jiwa, nampak melihat kepada orang yang diduga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan akal pikirannya, kita akan tahu besarnya nikmat akal bila mana nampak orang tidak berakal. Dan orang yang tidak berakal bila mana diambil akalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gugurlah kewajiban daripada orang itu karena dianggap orang ini gila. Tapi kalau orang diberi akal tapi tidak mau berpikir dengan akal untuk kenal kepada Allah, dia lebih gila daripada orang gila. Ada alat untuk mengesan tapi tidak dapat mengesan. Berbeda dengan orang yang tak punya alat untuk mengesan, maka tidak mengesannya adalah menjadi satu keuzuran sebab dia tak punya sesuatu untuk mengesannya. Oleh sebab itu, berapa banyak daripada orang yang berakal tapi adalah lebih gila daripada orang gila. Al-jununu fununu, kata orang Arab. Gila itu macam-macam. Dan dengan demikian kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan kepada orang yang diberi akal kalau tidak bertafakkur, tidak berpikir dengan akalnya, diumpamakan oleh Allah lebih hina daripada binatang ternak. Bukan sama dengan binatang ternak, tapi lebih hina daripada binatang ternak. Walaqad dara'na li jahannam, kami penuhi neraka jahannam kathiran, banyak, ramai, daripada golongan jin dan juga manusia. Apa sebab mereka memenuhi neraka jahannam? Lahum, mereka itu punya hati tapi mereka tak mau paham, punya mata tapi tak mau melihat, punya telinga tapi tak mau mendengar. Bukan tuli, bukan buta, bukan tak punya akal, diberi semuanya itu oleh Allah, tapi tidak dipergunakan sesuai yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini umpama an'am, binatang ternak, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Karena binatang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal. Binatang ada otak juga, ada orang makan otak kan? Ada kambing itu kalau dihidangkan ada otak di situ. Sebagian orang suka makan otak kambing. Adakah bermakna kambing itu punya otak? Daripada segi secara jisimnya ada otak, tapi tak punya alat untuk memahami. Oleh sebab itu, akal yang dimaksudkan adalah alat untuk memahami, bukan sesuatu yang diletakkan pada tubuh badan seseorang. Orang yang diberi akal tapi tidak mau paham, mereka adalah umpama binatang ternak kata Allah, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Kembali kepada permasalahan tentang tafakkur, sebaik-baik ibadah karena ianya adalah menyentuh kepada pemberian yang terbaik diberikan oleh Allah kepada seorang insan dan seorang hamba adalah akal pikiran. Ta'adda birruhi la bil jasadi insan. Kamu itu dengan ruh, ya, dengan akal pikiran untuk memahami maksud Allah, itulah hakikat kamu seorang insan, dan bukan hanya sekedar jasad sahaja. Karena jasad ini adalah boleh makhluk-makhluk yang lain mempunyai jasad juga. Bahkan ada binatang menyerupai manusia juga, hanya saja tidak mempunyai akal pikiran. Dan dengan demikian dapat kita menyimpulkan bagaimana kedudukan akal pada manusia yang dengan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alat untuk memahami rahasia dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.